Oke, pembuktian ya. Mari kita tes kriuk. Oke, kayaknya video ini bakal jadi video yang banyak banget orang pengen nonton gitu ya. Karena di video ini saya bakal share ya, gimana caranya tutorial settingan nge-build kalian ya, RDA gitu ya. Pasti meletek. Oke, balik lagi di channel Vaporgat Indonesia ya. Di sini saya bakal settingan anti gagal meletek gitu ya. Saya bakal share di sini settingannya kira-kira seperti apa, buildnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya meletek itu sangat-sangat gampang ya, sangat-sangat gampang. Jadi di sini saya bakal ngobrolin sambil saya nge-build aja kali ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nyadar ya, apa yang kira-kira bikin meletek bang? Yang bikin meletek itu apanya? Apakah device-nya? Apakah coilnya? Apakah kapasnya? Apakah liquidnya mungkin ya? Atau apa yang kira-kira bikin meletek? Jawabannya sebenarnya semuanya. Serius semuanya. Satu itu jenis kawatnya. Jenis kawat itu sangat mempengaruhi meletek ya. Kalau misalkan kalian tanya jenis kawat apa yang paling meletek, itu namanya adalah fuse Clapton ya. Fuse Clapton adalah salah satu yang paling meletek ya. Tapi nggak harus fuse Clapton. Gara-gara fuse Clapton itu biasanya manisnya kebangetan ya. Rata-rata ya. Jadi rata-rata alien pun meletek kok ya. Jadi gak usah fuse Clapton, alien pun meletek. Tapi rata-rata fuse Clapton itu meleteknya lebih berisik ya. Berisik banget. Kalau ini saya lagi pakai inverse nih ya, yang RDA. Nah, pertama kawat sudah ngerti ya yang bikin meleteknya kayak gimana ya. Kalau kawat yang nggak meletek tuh ya kayak SFC itu dia nggak meletek tuh. Stagger fuse Clapton itu nggak meletek tuh. Ya mungkin meletek dikit, cuma rata-rata nggak meletek. Habis itu kapas atau pengaruh bang? Pengaruh sebenarnya ya. Sebenarnya kapas pengaruh tetap. Karena ada yang bilang ke saya, kapas mana ngaruh? Yang ngaruh cuma coil doang. Ngaruh coy, serius coy. Contohnya kalau kalian pakai Atomix itu kemungkinan meleteknya kecil makan ya. Mungkin meletek, cuma meleteknya kayak lebih apa ya, lebih nggak berisik gitu ya. Jadi meletek-meletek silent gitu. Atau nggak kemungkinannya bisa nggak meletek kalau misalkan pakai Atomix. Ini pengalaman saya pribadi soalnya. Kapas apa yang paling meletek? Saya rasa kalau kapas yang meletek sekarang masih dipegang Holy Fiber sih. Karena dia tuh sebenarnya logikanya bukan kapas, dia tuh serat fiber ya. Jadi dia meleteknya berisik banget. Jadi kapas juga pengaruh ya. Selain Holy Fiber, kapas-kapas lain sama aja meletek-meletek juga. Tapi tergantung settingan kalian kalau itu yang ngapasnya ya. Jadi tadi sudah kawat, sudah kapas. Iya udah rata dia ya. Nah sekarang untuk build kapasnya ya, gimana caranya biar meletek? Itu kuncinya sebenarnya nggak tebel dan nggak tipis. Kalau ketebelan dia pasti nggak meletek. Kalau ketipisan dia mungkin meletek, tapi cepat putus, cepat gosong. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan ngapas pengen meletek itu nggak tebel dan nggak tipis. Nih sekalian saya ajarin tips ngapas dikit kali ya. Sekarang YouTuber mana lagi coba yang ngajarin gini-gini ya? Ini ya saya bakal share tips ngapas dari saya ya, which is nggak pernah gagal kok. Sombong amat. Pertama kalian bagi aja kapas ya. Patokannya sebenarnya satu ruas jari kalau saya nih. Satu ruas jari seperti ini, ruas yang di bagian garis awal jari ini lah, kurang lebih segitulah. Nah tuh, kalau misalkan saya pribadi itu lebih ke cuma di gini aja, di melar-melarin aja sampai kalian lihat dia tuh kayak semuanya tuh renggang gitu loh. Jadi nggak ada yang nempel gitu loh, nggak ada yang lebih tebel. Ya bisa dibilang ini juga diskotis sih, sebenarnya sama aja sih. Yang bener dipastiin dia semuanya renggang gitu loh. Renggangnya tuh sampai gimana bang? Sampai level-level hampir transparan seperti inilah. Kalau misalkan kalian lihat masih ada yang putih-putih seperti ini, tetap ditarik-tarik aja. Nah, hampir tembus pandang kan, sudah renggang semua. Habis itu kalian tinggal cabut-cabut aja. Pasti nggak terlalu tipis, pasti nggak terlalu tebel. Terus kalian pelintir ujungnya doang. Satu aja ujungnya. Kalian pelintir, ya udah tinggal kalian masukin doang. Terus jangan terlalu tebel ya. Jangan terlalu tebel. Yang penting dia tuh ngelawan nih. Ditarik tuh dia nggak langsung keluar shoot gitu loh. Pas ditarik tuh dia masih agak ngelawan. Nah, ditarik masih agak ngelawan gini. Nah, itu menurut saya sudah cukup ya. Agak ngelawan aja, jangan ngelawan banget. Kalau misalkan dia ditarik masih susah ngelawan banget, itu namanya ketebalan. Sebenarnya sesimpel itu ya. Intinya jangan terlalu tipis aja, karena kalau terlalu tipis sama sekali nggak awet jadinya. Nih kalian coba lihat ya, dia ditarik tuh cukup gampang, cuma nggak sampai longgar banget nih. Nah, tapi dia masih ada nempel-nempelnya tuh. Jadi jangan sampai terlalu kendor lah. Udah, terus tinggal dipotong sama rata. Setelah dipotong nih biasanya saya sentil-sentil dikit biar makin mekar-mekar lagi. Biar apa? Biar penyerapannya tetap bagus ya. Tuh, saya sentil-sentil sampai jadi mekrok-mekrok seperti itu ya. Udah tinggal dirapiin, dimasukin seperti ini. Udah tuh rapi, simpel, tinggal dimasukin. Jadi tadi berarti sudah 3 ya. Kawat pengaruh, kapas juga pengaruh. Habis itu sekarang settingan kapasnya juga pengaruh ya, tebal atau nggak tipisnya. Device pengaruh nggak bang? Pengaruh sedikit, at least bisa 100 watt cukup lah ya. Jadi bisa sampai 60 watt, 70 watt itu udah pasti meletek lah. Jangan yang 30-40 watt gitu, jangan. Itu udah pasti powernya nggak ngangkat. Jadi kalau misalkan ditanya device ngaruh atau nggak, ya ngaruh dia dari powernya ya. Kalau powernya bener-bener letoy ya susah juga ngangkat meleteknya gitu loh. Berarti tadi kawat, kapas, habis itu settingan kapas
kapas, habis itu juga device. Sekarang yang terakhir, liquid pengaruh atau enggak? Pengaruh, cuma pengaruhnya dikit doang. Karena ada beberapa jenis liquid ya, tergantung kekentalannya sama bahan dari liquidnya sendiri itu. Kadang-kadang banget ada yang bikin nggak meletek, itu ada. Karena kan pengaruh kekentalan, pengaruh ke cair-cairnya dia juga, itu kan juga pengaruh ya. Jadi liquid juga tetap pengaruh ya. Jadi buat yang bilang liquid nggak ada pengaruhnya, salah sih itu. Cuma intinya rata-rata meletek semua kalau liquid ya. Apalagi yang PGVG-nya 60-40 sih sebenarnya rata-rata meletek ya. Apalagi liquid lokal gitu loh. Oke, pembuktian ya. Mari kita tes grip. Apakah meletek atau enggak settingan saya barusan ya. Udah, gampang kan? Meletek. Ya, jadi kesimpulannya semoga video itu membantu. Nggak tahu ini videonya harusnya jadinya cukup panjang sih ya. Jadi kesimpulannya yang bikin meletek tuh ada banyak faktor, tapi meletek itu tidak susah sama sekali ya. Jadi yang mempengaruhi meletek itu tadi ada kawat, ada kapas, ada settingan kalian, habis itu ada device-nya juga masih pengaruh, sama liquid tuh pengaruhnya sedikit tapi tetap berpengaruh juga ya. Jadi semoga dengan video ini settingan kalian meletek ya, dan semoga berguna. Share ke teman-teman kalian yang kalau nge-build nggak bisa meletek biar mereka sekarang bisa meletek gitu ya. Dan sekali lagi salam praktek tek.